Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi di channel Nur Zahara, di mana dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini Ibu akan menjelaskan tentang literasi buku non-fiksi. Buku rujukan atau referensi yang Ibu pakai pada kali ini yaitu Mahir Berbahasa Indonesia, Tim Edukatif untuk SMP MTS kelas 9. Pada bab 8 ini, temanya adalah membangun budaya literasi dengan mencintai buku non-fiksi. Nah, anak-anak, buku non-fiksi ini sebenarnya bersumber dari fakta dan data secara objektif. Misalnya pada buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, buku dokumenter, biografi, atau laporan ilmiah, seperti makalah, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku fiksi itu ada sampul buku, pokok bab buku, lalu ada judul bab atau opsional, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Berbeda dengan buku non-fiksi. Kalau di dalam buku non-fiksi ada unsur, sampul buku, pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan juga bagaimana sistematika penulisannya. Itulah yang menjadi perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jika kita lihat dari rangkuman atau ringkasan, ini merupakan hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari yang ada dalam sebuah tulisan atau buku menjadi bentuk yang ringkas, tentunya dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks aslinya. Langkah-langkah merangkum buku non-fiksi. Yang pertama, baca dan pahami informasi umum dalam buku tersebut. Kemudian, baca dan pahami isi buku secara umum melalui daftar isi dan juga kata pengantar. Lalu, perhatikan bagaimana sistematika penulisan bukunya. Lalu, catatlah gagasan utama dan beberapa data penting sebagai bahan rangkuman. Kemudian, rangkailah dan kembangkan gagasan utama menjadi rangkuman isi buku. Nah, sekarang kita perhatikan apa-apa saja yang termasuk dari langkah-langkah merangkum isi buku dengan peta pikiran. Yang pertama, tulislah judul buku di tengah-tengah kertas, kemudian kita berikan ikon. Kemudian, kita buat cabang utamanya yang berkaitan dengan topik dalam buku dengan warna yang berbeda. Kembangkan setiap cabang utama dalam beberapa subcabang, dan usahakan setiap cabang itu diberikan label dengan kata kunci. Kemudian, gunakan garis-garis penghubung agar mudah memahami alur dan urutannya. Buatlah garis pengingat jika ada kaitan antara subcabang yang berbeda. Nah, hubungan-hubungan unsur dalam buku non-fiksi ini bisa kita lihat dari skema seperti ini. Dari judul buku terdapat cabang yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan selanjutnya. Dan dari cabang bab 1 terbagi lagi menjadi beberapa subbab. Misalnya dalam subbabnya. Dalam subbab pertama misalnya ada paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu juga dalam subbab 2-nya. Ada paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu juga pada subbab yang selanjutnya. Sama halnya seperti subbab di bagian 1 dan juga bagian 2. Begitu juga dengan judul buku di bab 2. Di bab 2 ini ada cabang yaitu seperti subbab 1 sama seperti bab 1 ada paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian subbab 2-nya ada paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga subbab yang selanjutnya juga sama halnya seperti subbab 1 dan subbab 2. Jadi beginilah bentuk dari skema judul buku, hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Lalu langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku. Nah, ini yang perlu kita ketahui.
Yang pertama, kita harus baca buku dengan seksama. Tentunya harus sampai tuntas agar kita memahami isi dari buku tersebut. Kemudian kita tandai bagian-bagian buku yang kita anggap menarik untuk ditanggapi. Kemudian kita susun tanggapan secara objektif, tentunya dengan alasan yang logis dan masuk akal. Kemudian kita baca ulang tanggapan tersebut dan kita perbaiki jika memang ada kesalahan. Baik anak-anak, untuk hari ini materi yang Ibu sampaikan hanya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.